Swiss melayangkan gugatan pidana ke Presiden Israel Isaac Herzog. Hal itu dilakukan lantaran Swiss menilai bahwa Herzog memiliki andil terkait kasus genosida di Gaza. Dikutip dari Tribun News, Herzog menjadi sasaran tuntutan pidana selama dirinya berkunjung ke Swiss. Diketahui Herzog turut menghadiri Forum Ekonomi Dunia di kota Davos. Presiden Israel itu dianggap terlibat dalam kejahatan perang yang dilakukan pasukan Zionis terhadap rakyat Gaza. Diberitakan sebelumnya, kasus genosida ini disuarakan oleh Afrika Selatan. Mereka mengajukan gugatan hukum terhadap Israel ke Mahkamah Internasional. Gugatan itu mengklaim bahwa komentar Herzog membuktikan bahwa Tel Aviv berniat melakukan genosida di Gaza. Gerakan Perlawanan Irak memutuskan untuk bergabung dengan Houthi Yaman dalam upaya menerapkan blokade laut terhadap Israel. Perlawanan Islam di Irak berjanji akan membuat pelabuhan-pelabuhan Israel tidak berfungsi. Hal itu dilakukan sampai penyerangan terhadap rakyat Gaza selesai. Dikutip dari Tribun News, Sekretaris Jenderal Brigade Sayyid Al-Syuhada Abu Ala Al-Walei mengumumkan pada Rabu 24 Januari 2024 dini hari, fase kedua operasi pro-Palestina perlawanan Islam di Irak dimulai. Dalam operasi ini, blokade laut terhadap kapal terafiliasi Israel di Laut Mediterania turut diterapkan. Disebutkan operasi ini akan terus berlanjut sampai pengepungan terhadap rakyat Gaza dihentikan. Beberapa jam sebelumnya, pesawat tempur Amerika Serikat juga menargetkan lokasi yang diduga Kataib Hizbullah. Penyerangan yang dilakukan Amerika Serikat itu disebut melanggar kedaulatan Irak. Pasalnya, Amerika Serikat menyerang markas besar di Al-Haim dan Jurf al-Nasr. Deretan truk bantuan tertahan di perbatasan Rafah antara Mesir dan Gaza. Bukan tanpa alasan, truk-truk bantuan itu tak dapat masuk ke Gaza lantaran tak diizinkan oleh Israel. Penampakan ratusan truk bantuan itu tampak dalam unggahan yang dibagikan jurnalis Gaza Motas Azaiza di Instagramnya Selasa 23 Januari 2024. Ratusan truk bantuan itu berjajar rapi di sisi kanan dan kiri jalan. Seiring dengan ditahannya ratusan bantuan itu, warga Gaza tengah menghadapi kelaparan. Para pengungsi sampai harus berebut makanan dan tak jarang warga Gaza harus tetap menahan lapar. Seiring dengan hal itu, Kogat Badan Pertahanan Israel yang bertanggung jawab atas urusan sipil Palestina ikut buka suara. Lewat unggahan X-nya pada Rabu 24 Januari 2024, pihaknya menyebut telah memeriksa banyak bantuan selama berminggu-minggu. Pihaknya mengklaim ratusan truk-truk bantuan itu justru menunggu pihak UNRWA di perbatasan. Sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam menghancurkan konsentrasi kendaraan dan tentara pendudukan Israel. Mereka juga terlibat bentrokan sengit di jalur Gaza. Dikutip dari Al-Mayadin, Al-Qassam menyatakan pejuangnya telah berhasil melakukan operasi kompleks di sebelah timur Kem Magazi. Diketahui sayap militer Hamas itu menargetkan sebuah rumah yang digunakan pasukan Israel untuk bersembunyi. Rudal antipersonal pun menyasar bangunan itu dan menyebabkan ledakan amunisi serta peralatan teknik Zionis. Di saat yang sama, Al-Qassam juga menghancurkan tank Merkava dengan peluru Yasin 105. Al-Qassam juga meledakkan ladang ranjau pasukan Israel yang menyebabkan sejumlah prajurit terbunuh. Seiring dengan itu, Brigade Al-Qassam juga berhasil menyita 3 pesawat tak berawak milik Israel. Diketahui 2 dari pesawat tak berawak itu merupakan drone bunuh diri Maus. Pidato Presiden Amerika Serikat Joe Biden mendadak diboikot oleh para pengunjuk rasa. Diketahui kala itu Biden tengah berpidato di rapat umum pemilu di Manassas, Virginia, Selasa 23 Januari 2024. Dikutip dari Tribun News, Biden bermaksud untuk kampanye demi memenangkan masa jabatan baru dalam pemilu Presiden Amerika Serikat pada November 2024 mendatang. Namun Biden terpaksa berhenti bicara lantaran para pengunjuk rasa menyela pidatonya. Mereka melantunkan nyanyian yang menyerukan diakhirinya agresi Israel di jalur Gaza. Para pengunjuk rasa itu bahkan mengusir Joe Biden yang dinilai mendukung genosida. Orang-orang itu menyuarakan agar Joe Biden menghentikan pendanaan terhadap Israel. Namun teriakan para pendemo itu ditimpali dengan suara dari para pendukung Biden.
Pendukung Biden itu terdengar menyahut teriakan para pendemo dengan mengatakan 4 tahun lagi. Setelah interupsi ketiga, aparat keamanan tampak mengawal para demonstran dari acara tersebut. Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir Abdollahian menegaskan kunci untuk mengakhiri agresi Israel di Gaza terletak di tangan otoritas Amerika Serikat. Ia mengatakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tak akan mampu bertahan selama 10 menit tanpa bantuan AS. Dikutip dari Tribun News, seperti diketahui, Amerika Serikat merupakan negara yang masih terus mendukung agresi yang dilakukan Israel. Mereka mengirimkan bantuan berupa dukungan logistik dan juga senjata. Hossein menegaskan kunci agar peperangan ini berakhir ada di tangan Washington. Hal itu disampaikan Hossein di sela pertemuan Dewan Keamanan PBB mengenai Asia Barat. Diberitakan sebelumnya, Iran masih giat mendukung kemerdekaan Palestina. Militan Houthi yang ada di Yaman juga turut melancarkan serangan terhadap kapal yang terafiliasi Israel di Laut Merah. Hal itu dilakukan sebagai bentuk dukungan pada rakyat Palestina yang tengah menghadapi perang berkepanjangan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.